Halo sahabat YouTube, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Bang Ben akan men-share suatu resep yang banyak digeluti orang ya. Apalagi sekarang artis-artis juga banyak yang jual. Mungkin di sini salah satunya teman-teman tahu ya, PY Magun. Nah itu sangat laris sekali karena rasanya yang enak dan dia punya tekstur yang garing dan renyah ya. Oke, di sini Bang Ben akan men-share cara membuat PY itu nanti yang hasilnya itu bisa benar-benar garing dan renyah ya teman-teman. Nah di sini bahan-bahannya di depan sudah ada. Kita memakai tepung beras, kemudian tepung tapioka. Di sini ada bawang putih dan kencur untuk perisa rasa ya, pewangi. Di sini juga ada chicken powder, kemudian bubuk ketumbar, dan Bang Ben memakai di sini ada daun jeruk, kemudian ada 1 butir telur yang sudah dipecahkan, kemudian kacang tanah yang sudah kita cacah kasar ya, kemudian 1 bungkus santan kara ya, dan di sini ada air sebanyak 300 gram atau 300 ml ya. Nah nanti diperkirakan saja untuk air dan santannya, kita pakainya sedikit-sedikit dulu karena tekstur untuk bisa menghasilkan tekstur PY yang renyah, gurih dan garing itu jangan terlalu kental ya teman-teman. Jadi nanti kita pelan-pelan kita campur dengan bahan-bahan yang lain dan kita akan lihat teksturnya seperti apa hasilnya. Nah di sini Bang Ben memakai jeruk, daun jeruk, tapi Bang Ben sudah buang tulang ya teman-teman, seperti ini. Nah karena kalau kita kasih tulangnya kan itu keras ya, jadi kita buang tulangnya, nanti kita akan suwir-suwir halus. Oke, Bang Ben akan coba suwir halus dulu ya. Ya teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Sudah halus kita cacah. Sekarang kita akan mencampurkan semua bahan-bahannya. Oke, kita akan campurkan semua ya teman-teman. Kita masukkan tepung beras semuanya langsung, kemudian tepung tapioka, kemudian chicken powder, ketumbar. Kita aduk dulu ya sampai dia rata. Oke, setelah ini kita akan masukkan santan, lalu telur, bawang putih. Nah bawang putih dan kencur ini teman-teman bisa mau diulek nggak apa-apa biar lebih halus lagi, atau mau diserut juga tidak masalah ya. Nah kemudian kalian akan masukkan jeruknya. Oke, setelah ini kita akan tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman.
Kalau ini kan teksturnya masih terlalu kental sekali ya teman-teman ya. Kalau tekstur yang seperti ini kita paksakan goreng, itu hasilnya nanti dia akan tebal si peyenya dan kemungkinan besar akan rasa keras. Kita tambahkan lagi ya. Nah, ini dia teman-teman, teksturnya kurang lebih seperti ini. Jadi kental enggak, cair juga enggak ya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Oke, nah setelah ini kita akan masukkan kacang tanah yang sudah kita cacah kasar. Nah ini dia teman-teman, ini sudah tercampur. Kalau nanti mau ditambahkan lagi boleh, kita pakai sedikit dulu karena kita saat digoreng dia akan kita bentuk peye itu dia akan kesendok, itu akan berkurang baru kita tambahkan ya. Jangan sampai nanti kacang yang kita seburin semua saat penggorengan ini ternyata udah keangkat semua, kita nggak ada stok kacang lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan langsung menuju ke tempat pengolahan untuk menggoreng peyenya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Bang Ben sudah menyiapkan minyak yang sudah dipanaskan ya. Jadi dalam hal ini untuk menggoreng peye kita harus menggunakan kuali yang besar dan minyak yang agak banyak. Kemudian kita sisakan bagian atasnya ini untuk curahan dari adonan si peye tadi ya. Jadi kita menyiram peye itu dari atas supaya dia turun ke bawah. Nah makanya di sini kita kasih dia minyak dulu supaya nanti tidak terlalu lengket ya teman-teman. Oke, nah tekniknya di sini yang memang kita harus hati-hati ya teman-teman. Saat kita menuang adonannya ini kita mesti benar-benar tipis ya, seperti ini nih teman-teman. Nah, contoh dulu ya teman-teman ya. Saat menuang ke dalam kuali itu memang benar-benar mesti hati-hati teman-teman. Jadi diusahakan adonan dari atas turun ke bawah. Nah itu nanti dia hasilnya akan tipis. Nah dengan tipisnya adonan ini akan menghasilkan tekstur yang garing dan renyah ya. Oke. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita balik ya. Selama adonan di dalam kuali masih seperti ini, minyaknya ini teman-teman, berarti dia memang masih belum matang. Kalau dia benar-benar sudah matang, gemuruhnya di minyak ini sudah agak berkurang dan warnanya sudah mulai kecoklatan, itu berarti sudah matang dan sudah garing ya. Dalam setiap pembuatan peye ini pasti akan ada hal yang seperti ini teman-teman. Nah jadi saat kita pengangkatan nanti diusahakan ini juga ikut biar bersih ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, sudah mulai berkurang dia punya gemuruhnya, berarti sudah mulai mendekati matang. Oke, nah ada seperti ini teman-teman ya. Kita angkat ya.
Nah, untuk yang bagian-bagian remahan seperti ini juga kita bersihkan setiap kali kita akan menuang adonan. Oke, setiap kali kita akan menuang adonan yang baru, diusahakan remahnya ini diangkat dulu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan dengan pembuatan peyeknya ya.
Oke teman-teman, ini yang terakhir ya, udah mau matang sebentar lagi. Jadi saat penggorengan itu yang menentukan keras atau tidaknya saat kita menuang adonan, makanya itu harus diperhatikan ya teman-teman. Itu harus benar-benar tipis, adonannya pun harus benar-benar sesuai kekentalan dan kecairannya ya. Nah setelah bagian di dalam yang terendam minyak matang, itu nanti kita balik supaya bagian yang atas yang dari di sini dia biar ikut terendam juga ya, karena kalau nggak terendam nanti hasilnya akan sedikit alot. Nah diusahakan, makanya ini biar terendam yang bagian atas itu biar terendam supaya semuanya matang sempurna ya. Oke, sebentar lagi kita akan angkat, kita akan langsung ke penyajian ya teman-teman. Nah ini teman-teman hasil peye kita ya. Ini hasilnya sudah jadi semua. Sekarang kita akan menuju ke penyajian langsung ya. Nah teman-teman, ini udah jadi ya. Peye-nya lumayan banyak dari takaran yang kita buat tadi. Nah teman-teman juga harus tahu bagaimana crunchy-nya, rasanya. Bang Ben akan cobain satu ya. Ini ya teman-teman. Wow, enak banget, sangat direkomendasikan. Luar biasa, enak sekali. Teman-teman di rumah pagi coba ya, rasanya ini sangat enak, asinnya pas, wanginya enak, dan kriuknya itu sangat enak. Oke, jangan cobain lagi ya. Asli, nggak bohong. Oke teman-teman, buat teman-teman di rumah, selamat mencoba. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang suka dengan resep ini atau video ini, jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya supaya teman-teman dapat selalu menerima update terbaru dari Bang Ben. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam. Wow.